Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi dan siang hari ini bisa mengikuti pembelajaran bersama Pak Slamet, tentunya di mata pelajaran matematika. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi baru, yaitu bab 3 dengan judul utama transformasi. Transformasi nanti bisa diartikan yaitu perubahan bentuk, perubahan ukuran, perubahan posisi atau perubahan letak. Dan anakku, pada bab 3 ini nanti akan dibagi menjadi 4 bagian atau 4 sub bab. Bagian yang pertama atau yang A yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Bagian yang kedua, yang B, yaitu tentang pergeseran atau translasi. Bagian yang ketiga atau C, perputaran atau rotasi. Dan bagian yang keempat, yang terakhir, yang D, yaitu pembesaran atau dilatasi. Dan anakku semuanya, mari kita pelajari bersama-sama, dimulai dari bagian pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Seperti di tag berjalan di atas ini atau running tag, itu pembahasan hari ini yaitu fokus pada pencerminan atau refleksi. Sebagai ilustrasi, ini ada anak perempuan, anak SD berseragam merah putih, itu sedang bercermin. Ini perhatikan, kalau sedang bercermin berarti nanti anaknya, ukuran anak objek dengan ukuran bayangan itu sama tingginya. Jarak dari cermin ke benda sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terus nanti ini posisinya itu kalau yang di sini yang pegang pinggang atau ini berkacak pinggang atau dalam bahasa Jawa itu malangkrik, itu tangan yang pegang pinggang adalah tangan kanan, nanti di cermin menjadi tangan kiri, itu ya posisinya. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ada anak laki-laki berdasi, itu ini cerminnya yang Pak Slamet buat dengan garis seperti ini cerminnya. Di benda yang nyata atau objeknya, ini laki-laki, itu tangan kanan pegang tas, nanti di cermin yang pegang tas menjadi tangan kiri. Ini mata yang kelihatan besar di objeknya itu sebelah kanan, nanti di cermin tampaknya di sebagian kiri. Ini kaitan dengan benda-benda atau manusia ini. Sekarang ini gambar berikutnya mengenai pencerminan yang langsung berkaitan dengan matematika. Ini cerminnya, ini yang pertama cerminnya, ini garis AB, ada titik, dicerminkan titik C, dicerminkan nanti menjadi D. Terus ini ada lagi ini cerminnya ada segitiga, dicerminkan nanti bentuknya masih utuh segitiga tapi posisinya menjadi berlawanan. Terus di bagian yang ketiga di lingkaran, ini cerminnya, dari lingkaran dicerminkan nanti menjadi tetap lingkaran lagi. Oke, itu pembahasan hari ini, itu dengan tema tentang pencerminan atau refleksi. Sebagai sumber utama kalian, nanti sumber belajar kalian utama yaitu diambil dari buku paket matematika kelas 9 halaman 136 sampai dengan 151. Anak-anakku, di samping buku paket yang sudah Pak Slamet sebutkan ini, kalian bisa menggunakan sumber belajar lain. Misalnya kalau kalian punya modul diktat ataupun rangkuman lain, dipersilahkan. Atau kalian juga bisa belajar dari internet ya, dari Mbah Google. Itu yang biasa kalian gunakan. Ini yang bisa dipakai yaitu misalnya seperti Ruang Guru, Brainly ataupun yang lainnya.
Yang penting kalau kalian mengambil referensi sumber-sumber belajar itu, jangan lupa tema yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Dan anakku, untuk selanjutnya Pak Slamet akan menyampaikan mengenai pengertian atau definisi dari pencerminan atau refleksi. Ya, pencerminan atau refleksi merupakan suatu transformasi geometri yang memindahkan suatu objek ke posisi bayangan dengan menggunakan sifat pada cermin datar. Jadi untuk pembahasan kali ini yang dimaksud dengan pencerminan bukan seperti kalau kalian bercermin di spion. Kalau di spion itu cerminnya bukan cermin datar tapi cermin cembung. Nah, di sini pembahasan matematika ini menggunakan aturan dasar yaitu cerminnya cermin datar. Ini ya contoh ada anak yang berdiri itu menghadap cermin datar. Seperti kalau kalian bercermin di almari yang ada cerminnya itu cermin datar. Jadi kita berpedoman cerminnya digunakan cermin datar. Ini ya. Pas selamat ulang, pencerminan atau refleksi merupakan suatu transformasi geometri bentuk ya, yang memindahkan suatu objek, ini ada objek itu ke posisi bayangan dengan menggunakan sifat pada cermin datar. Nah, sekarang biar lebih jelas itu sifat-sifat pencerminan ya. Ini cerminnya cermin datar, yaitu apa saja? Bentuk dan ukuran bayangan sama persis dengan bangun aslinya atau objek aslinya. Perhatikan gambar ini objek aslinya atau benda, ini bayangannya, bentuknya sama persis, tidak ada bedanya, hanya posisi tangannya yang berlawanan ya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin akan sama dengan jarak objek ke cermin. Ini ada bayangan ke cermin ya, hanya akan sama dengan benda ke cermin, jaraknya berapa itu. Posisi bayangan itu berlawanan dengan posisi bangun aslinya. Nah ini tadi, ini kalau di objek yang asli tangan kanan, sedangkan di bayangan di tangan kiri. Seperti halnya kalau kalian pegang sisir rambut gitu ya, tangan yang pada umumnya itu menggunakan atau memegang tangan kanan, tapi begitu kalian melihat cermin nanti yang tampak yang memegang cermin adalah tangan kiri. Itu masuk seperti itu, jadi posisi bayangan berlawanan dengan posisi bangun aslinya. Dan yang keempat terakhir, objek dan bayangan sama-sama berdiri tegak. Ini objeknya, ini bayangannya, ini berdiri tegak. Nah ini yang memiliki sifat seperti ini itu adalah cermin datar. Kalau cermin cekung itu antara objek dan bayangan itu terbalik. Kalau objeknya itu berdiri seperti ini berarti bayangannya, kepalanya jadi di bawah, itu terbalik. Kalau ini kepalanya di atas, ini ya, baik yang objek maupun bayangannya itu sama-sama berdiri tegak, itu maksudnya. Itu mengenai sifat-sifat pencerminan dengan ketentuan cermin yang digunakan adalah cermin datar. Karena aku selanjutnya Pak Slamet akan langsung masuk ke matematikanya. Ini perhatikan gambar berikut. Nah ini berhubungan matematika. Ini ada segitiga ABC, ya, segitiga ABC. Ini dicerminkan di cerminnya garis yang tegak ini yang Pak Slamet beri nama PQR. Kemudian ada segitiga ini ABC dicerminkan garis PQR, nanti akan menghasilkan bayangan menjadi segitiganya itu A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini ya, ini objek asli atau benda asli, ini bayangannya. Nah dari situ ini ukuran antara objek dan bayangan itu sama. Ini segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, hanya posisinya itu yang berlawanan. Posisinya tadi kalau orang jelas sekali pegang sisir tangan kanan, nanti di cermin tampak yang megang sisir dengan tangan kiri, itu posisinya berlawanan. Ini penjelasannya. Garis lurus PQR itu merupakan cermin atau mirror. Kemudian
jarak aki. Jarak aki itu berarti jarak objek titik A ke mirror, ke cermin, itu akan sama dengan jarak ini bayangan A aksen sampai ke cermin. Kemudian jarak B ke R akan sama dengan jarak bayangan B, yaitu B aksen ke cermin atau ke R. Yang terakhir, jarak titik P ke titik C ke P akan sama dengan jarak dari titik C aksen ke P. Itu sifat yang terjadi pada cermin datar. Oke anak-anakku, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai pencerminan pada bidang kartesius. Tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya, meskipun materi ini tidak begitu sulit, tapi kalau kalian tidak memperhatikan, maka yang mudah pun menjadi sulit akhirnya. Ini anak-anakku, untuk pencerminan pada bidang kartesius, nanti Pak Slamet membahas 3 poin utama. Poin yang pertama, pencerminan pada bidang kartesius terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini ya, ini jadi satu kesatuan ini ya. Jadi baik pencerminan terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y itu bagian yang pertama. Ya anak-anakku, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, ini Pak Slamet sudah membuat ini bidang kartesius atau diagram kartesiusnya dengan skala satu satuan, ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Itu Pak Slamet membuatnya dengan jarak satu satuan sebanyak 6 ke kanan, 6 ke kiri, 6 ke atas, dan 6 ke bawah. Oke. Dan anakku, yang pertama Pak Slamet akan membahas mengenai pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y dulu. Y. Perhatikan ada titik. Oh ya, ini kalau menyebutkan titik, misalnya titik P di sini menyebutkan koordinatnya, itu yang dibaca dulu adalah dari bagian depan dan belakang. Depan itu harga X, belakang harga Y, berarti nanti bacanya itu ke X-nya dulu. Nah, kalau X-nya dulu berarti dari ini, baca selalu dari pangkal ini. Dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y di sini, ini pangkalnya namanya. Nanti kalau ke kiri seperti ini sampai berapa gerakannya sampai lurus ini berarti negatif 3, baru ke atas. Oh, berarti titik P ini koordinatnya adalah negatif 3,4. Itu ya. Cara menentukannya adalah depan dulu itu sumbu X, kemudian belakang itu Y. Kemudian titik P ini yang koordinatnya negatif 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu garis merah yang berdiri atau yang vertikal. Otomatis nanti dari sini jaraknya itu 3, nanti akan membentuk bayangannya jaraknya dari cermin ke garis merah ini juga 3 sampai di sini. Ini ya. Perhatikan ini gerakannya sampai situ, kemudian dilanjutkan gerakannya sampai ke sini. Nah, titiknya berada di situ. Itu kalau kita lihat berarti nanti koordinatnya berapa ini? Kalau tadi dari pangkal ini ke kiri, berarti dari pangkal kanan. Ini 3 langkah ke kanan, terus 4 langkah ke atas. Berarti koordinatnya menjadi P aksen 3,4 titiknya itu ya. Ini penjelasannya. Titik P koordinatnya negatif 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangannya yaitu P aksen koordinatnya menjadi 3,4. Ini secara simbolis rumusnya P negatif 3,4 C di sini ya. C dalam kurung tegak sumbu Y berarti dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi P aksen 3,4. Yang pertama, sekarang yang kedua. Ada titik lagi yang kedua ini sini. Yang kedua ini titiknya. Itu tadi selalu dari sumbu X dulu, berarti dari sini. Ini ya, ini bergerak kemari, lurusnya negatif 5 ke atas sampai 3. Berarti titiknya saya beri nama titik Q, yaitu negatif 5,3. Nanti dicerminkan kalau yang pertama itu dengan sumbu Y, sekarang dengan sumbu X. Sumbu X yang nih garis merah yang horizontal. Terus ini akan dicerminkan dari sini kemari caranya 3, nanti dari garis merah sampai ke bawahnya itu juga 3. Nah, ini gerakannya perhatikan. Terus dicerminkan. Nah, ini titiknya di situ. Koordinatnya berarti dari sini kemari ini
negatif 5 ke bawah negatif 3. Nah, titiknya. Oke, ini penjelasannya. Titik Q negatif 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya dengan koordinat yaitu negatif 5, negatif 3 ya. Nah, secara matematis simbolnya seperti itu. Q negatif 5,3, C cerminkan berarti sumbu X, jadi Q aksen yaitu koordinatnya negatif 5, negatif 3. Simpanan aku semuanya, perhatikan dari 1 dan 2 ini. Yang satu cerminnya sumbu Y, kedua cerminnya sumbu X. Kalau sumbu Y semula negatif 3,4 menjadi 3,4, belakangnya tidak ada perubahan sama sekali, tetap belakangnya. Yang depan berubah tanda, angkanya tetap, tandanya berubah, semula negatif 3 menjadi 3. Berarti kalau di sini semula 5 nanti menjadi negatif 5, kalau semula itu negatif 10 menjadi 10, seperti itu. Berarti yang berubah tanda yang depan. Sekarang kalau yang ini, yang cerminnya itu dengan sumbu X, nanti negatif 5,3 menjadi negatif 5, negatif 3. Berarti yang berubah tanda yang belakang, depannya tetap, itu ya. Oke, jadi kalau sumbu Y yang depan berubah tanda, kalau sumbu X yang belakang berubah tanda. Itu bagian pertama, pencerminan pada bidang kartesius terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang pencerminan bagian yang kedua, yaitu pencerminan pada bidang kartesius terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Apa maksudnya? Nanti berarti ini hanya itu diganti dengan angka tertentu, nanti bisa diganti dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama ini ya, K-nya diganti dengan angka tertentu. Itu seperti itu. Bisa positif, bisa negatif. 0 juga bisa ya. Oke. Perhatikan bidang kartesiusnya lagi ini ya. Yang tadi kami Pak Slamet copy ulang. Ini ada titik. Titiknya ini bacanya berarti dari sumbu X-nya dulu, berarti ini ke kanan 1 terus ke atas 4, berarti titiknya itu dengan koordinat 1,4. namanya masih tetap senangnya P Pak Slamet ya, nanti kalau kalian mau diganti silakan. Terus dicerminkan terhadap garis X. Nah, sampai di sini berarti garis X-nya kalau melihat di sini jatuhnya itu lurusnya ke bawah itu 3. Berarti ini garisnya ini. Nah, ini garisnya X-nya itu sama dengan 3 ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kalau dilihat sekilas ini P sampai ke cermin itu 2 kotak, 2 langkah, berarti dari cermin ke bayangannya itu juga 2 kotak, satunya ke sini ya, lihat. Nah, ke situ berarti titiknya di sini, berarti ini menjadi ini ya, dijalankan dari 0 sampai lurusnya itu 5, ke atasnya 4, berarti menjadi P aksen koordinatnya 5,4. Itu pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, atau kalau rumusnya itu X sama dengan H. Ini penjelasannya. Titik P 1,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh bayangan P aksen dan koordinat 5,4. Ini 5,4. Nah, ini cara matematikanya seperti ini. P 1,4, C garis X sama dengan 3 menjadi P aksen yaitu 5,4. Nanti bagaimana rumusnya? Kita lihat dulu bagian yang kedua. Ini ada titik. Nah, titik ini koordinatnya berarti dari sini, dari pangkal ini ke kiri 5, berarti negatif 5, terus ke atasnya 4 ya, negatif 5,4. terus titik Q ini kalau mencerminkan terhadap garis yang hijau. Yang hijau ini kalau melihat ini berarti posisinya lurus pada angka 1, berarti Y. Kalau ini tegak seperti ini jatuhnya pada angka ini sumbu X, memotong sumbu X, berarti garis X sama dengan, kalau ini garis hijau memotongnya sumbu Y, berarti nanti munculnya Y sama dengan, karena di sini angkanya 1, berarti Y sama dengan 1. Nah, seperti itu.
Kemudian kalau diperhatikan dari Q sampai garis hijau itu ada 3 kotak, berarti nanti dari hijau sampai bayangan nanti juga 3 kotak di sini jatuhnya. Ini ya prosesnya, dilanjutkan sampai situ di titiknya. Nah, titiknya itu ada di situ. Berarti dari pusat koordinat sini sampai kemari itu ke kiri 5 satuan atau negatif 5, ke bawahnya 2 satuan atau negatif 2. Jadi titik bayangannya menjadi Q aksen negatif 5, negatif 2. Penjelasannya, titik Q negatif 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, nanti menghasilkan bayangan dengan koordinatnya itu negatif 5, negatif 2. Secara matematika ini Q negatif 5,4 dicerminkan garis Y sama dengan 1 nanti menjadi Q aksen negatif 5, negatif 2. Coba perhatikan, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 ini ya, atau X sama dengan, berarti nanti yang belakang tetap, yang berubah depannya. Semula 1 menjadi 5, itu dipengaruhi ini X sama dengan 3. Terus kalau terhadap Y, ya, garis Y sama dengan, berarti yang depan tetap, yang belakang berubah, itu dipengaruhi oleh nilai ini ya. Jadi kalau terhadap garis X itu yang berubah depan, terhadap garis Y yang berubah belakang. Itu. Ya. Untuk lebih jelasnya, Pak Laman mengumpulkan jadi satu. Ya. Nantinya, ini yang ketiga itu pencerminan pada bidang kartesius terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Apa maksudnya ini? Untuk lebih jelasnya perhatikan bidang kartesiusnya. Ini ada titik seperti tadi, ini berarti ini ya. Ini untuk menentukan koordinatnya dari ini pusat ke ini berarti 1 ke kanan terus 4 ke atas, berarti titiknya 1,4. Terus dicerminkan terhadap garis yang biru ini. Nah, garis biru ini yang disebut dengan garis Y sama dengan X. Maksudnya apa? Nanti nilai Y akan sama dengan nilai X. Ini ya, perhatikan. Dari yang pertama yang kecil ini. Ini kalau Y-nya itu 1, X-nya 1. Kalau Y-nya itu ini sini ya, Y-nya 2, X-nya 2. Ini kemari Y-nya 4, X-nya juga 4. Kalau kemari ini Y-nya, ini sini ya, Y-nya negatif. Ini Y-nya negatif 2, X-nya negatif 2. Y-nya negatif 5, ini sampai sini, X-nya negatif 5. Berarti harga X sama dengan harga Y. Berarti Y sama dengan X, itu mas seperti itu. Terus bagaimana proses pencerminannya? Dilihat ya. Itu arahnya ke menuju situ, tegak lurus, nanti akan menghasilkan bayangan. Nah, satunya di titik ini. Berapa koordinatnya? Nanti menjadi ke kanannya itu 4, ke atasnya 1. Semula itu ke kanan 1, ke atas 4, sekarang menjadi ke kanan 4, ke atas 1. Ini penjelasan titiknya menjadi P aksen 4,1 ya. Penjelasannya, titik P 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah titik P, koordinatnya menjadi 4,1, angkanya 1,4 menjadi 4,1 ini ya. P 1,4 cerminnya itu garis Y sama dengan X menjadi P aksen dengan koordinat 4,1. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, titik ini ke kiri, ini ke kiri 5 satuan atau negatif 5, ke atasnya 1, berarti negatif 5,1. Itu titiknya Q. Terus dicerminkan. Cerminnya ini yang hijau, berarti ini garis Y sama dengan negatif X. Karena apa? Kalau harga Y-nya ini sini ya, harga Y-nya ke atas itu 2, ini ke sininya ke kirinya jatuhnya negatif 2 X-nya. Kalau Y-nya itu 4, X-nya menjadi negatif 4. Kalau Y-nya itu 5, X-nya menjadi negatif 5. Seperti itu maksudnya. Kalau Y-nya negatif 2, X-nya 2. Kalau Y-nya itu negatif 4, maka X-nya 4. Jadi nanti harganya antara X dan Y itu, kalau X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau Y-nya
positif, X-nya negatif, seperti itu dengan angka yang sama. Selanjutnya ini ya berarti Y sama dengan negatif X, ini namanya sudah. Terus prosesnya itu ada garis yang merah ini, itu dicerminkan ini berarti terhadap garis yang hijau. Nanti hasilnya titiknya kemari, titiknya ini di sini. Nah, koordinatnya berapa ini? Berarti menjadi ke kiri 1,1 atau negatif 1, ke atasnya 5. Ini menjadi negatif 1,5. Penjelasannya, titik Q itu negatif 5,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat panjangannya adalah Q aksen dengan koordinat negatif 1,5. Perhatikan ini, negatif 5,1 menjadi negatif 1,5. Ya, seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus sederhana yang Pak Slamet buatkan di sini sebagai rangkuman dari penjelasan di atas untuk bidang kartesius. Ya. Jadi ini ada 6 karena masing-masing ada 2 tadi ya. Yang pertama, cerminnya itu sumbu Y. Kalau titiknya itu A, B nanti menjadi negatif A, B. Terhadap sumbu Y berarti yang berubah tanda yang depan, belakangnya tetap. Terus ini cerminnya sumbu Y, semula A, B menjadi A, negatif B, berarti yang berubah yang belakang yang berubah tanda. Kemudian yang ketiga, cerminnya garis X sama dengan H. Nah, ini rumusnya ini, tadi belum rumusnya, ini rumus seperti ini. 2H kurangi A, berarti ini ada A, B. Nah ini H berarti 2 kalikan H, terus dikurangi A, B. Berarti yang belakang tetap, kalau ini yang berubah ini yang depan. Terus kalau cerminnya itu garis Y sama dengan K, berarti yang berubah yang belakang. Ini ada A, B, ini ada K, berarti nanti A-nya tetap, terus koma 2K dikurangi B. Yang kelima, ini garis Y sama dengan X, cerminnya nanti semula A, B menjadi B, A. Dan yang terakhir, kalau cerminnya itu garis Y sama dengan negatif X, semula A, B menjadi negatif B, negatif A. Berarti kalau ini semua dirubah tandanya. Itu yang cerminnya terhadap garis Y sama dengan X. Oke anak-anakku, ini rumus-rumus sederhana, tapi perlu kalian pahami ya, biar nanti kalian pada saat membahas masalah pencerminan kalian tidak mengalami kesulitan. Oke, untuk selanjutnya Pak Slamet akan berikan contoh-contoh soalnya. Contoh soal. Contoh nomor 1, ada titik A dan titik B. Masing-masing titik A itu memiliki koordinat 6,2 dan titik B dengan koordinat negatif 5,4. Keduanya dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti titik A dicerminkan terhadap X sama dengan 3, titik B juga dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tentukan bayangannya masing-masing. Nah ini perhatikan penyelesaiannya. Pas lama langsung menggunakan simbol rumusnya. A, titiknya A itu koordinatnya 6,2, cerminnya garis X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 berarti rumusnya yang dihitung itu di depan ini 2 kali 3. 2 itu rumusnya angka 2, terus 3 didapat dari sini, terus dikurangi 6. 6 itu angka ini, 6. Ya, jadi 2 kali 3, itu rumus ini 2 kali 3, ini 3 dari sini, dikurangi 6, terus koma 2. Terus lanjutannya ini A aksen, 2 kali 3 itu 6, berarti ini sini 6, terus dikurangi 6, maka ini ditulis ini, terus ini yang belakangnya masih butuh 2. 6 kurangi 6 hasilnya 0, maka koordinat bayangannya menjadi 0,2. Ini semula 6,2 dicerminkan garis X sama dengan 3, hasilnya itu menjadi A aksen dengan koordinat 0,2. Itu yang A. Berikutnya yang B. Yang B itu koordinatnya adalah negatif 5,4, cerminnya sama garis X sama dengan 3. Ini rumusnya menjadi B
itu negatif 5,4, cerminnya garis X sama dengan 3 menjadi B aksen, yaitu 2 dikali 3 sama ini ya 2 kali 3, kan cerminnya 3 ini sebagai 3, kemudian ini 2 nya itu rumus dikurangi negatif 5. Kalau ini dikurangi 6, kalau dikurangi negatif 5 karena yang ngurangi di sini. Kalau ini kan 6 berarti dikurangi 6, kalau ini yang ngurangi kan negatif 5 berarti dikurangi negatif 5. Terus 4 diperoleh selanjutnya yaitu B aksen 6 ditambah 5, dari mana tambah 5? 6 itu didapat dari 2 kali 3 itu 6, terus dikurangi negatif 5, berarti dikurangi negatif berarti sama dengan ditambah, berarti 6 tambah 5 ya, 4. Hasilnya yang depan menjadi yaitu 11, yang belakang 4, berarti B aksennya menjadi 11,4. Cari semula titiknya itu B negatif 5,4, cerminnya X sama dengan 3 menjadi B aksen yaitu 11,4. Untuk lebih jelasnya diperhatikan rumus-rumus yang dipakai. Nah, rumusnya ini rumusnya ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kalau ini hanya dikali 3 berarti dihitung dan rumusnya semula A, B nanti menjadi 2 kali H. 2 kali H, 2 ini rumus ini jangan dirubah, 2 kali H, hanya yang dirubah. Lah hanya berapa? Di sini hanya 3, berarti 2 kali 3. Terus dikurangi A, A-nya di sini. Lihat kalau yang ini berarti A-nya itu 6, berarti dikurangi 6. Terus koma B, B-nya berapa di sini? B-nya 2, berarti 2 kali H dikurangi 6. Ini hanya itu kalau yang A itu adalah 3, berarti 23 dikurangi 6,2. Sedang kalau yang B berarti nanti A-nya itu negatif 5, B-nya itu 4, berarti di sini 2 kali 3 dikurangi negatif 5, terus 4. Itu rumus yang dipakai ya. Itu contoh 1. Kalau perhatikan, kalau bingung bisa tanyakan langsung dengan Pak Slamet. Atau kalian boleh diskusi dengan teman-teman kalian sendiri. Oke, selanjutnya Pak Slamet akan memberikan contoh yang kedua atau contoh terakhir. Perhatikan. Contoh yang kedua, titik P koordinatnya itu 4, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kalau tadi X sama dengan 3, kalau ini Y sama dengan 1 ya. Nomor tulang, titik P koordinatnya itu 4, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kemudian dicerminkan lagi, berarti ini setelah dicerminkan garis Y sama dengan 1, cerminkan lagi terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan akhir. Bayangan akhir itu berarti setelah dicerminkan, cerminkan lagi itu menghasilkan bayangan akhir. Nah, oke, seperti apa pembahasannya? Perhatikan ini. Yang pertama ini Y sama dengan, kalau Y sama dengan berarti yang belakang yang dihitung, ini hanya depan tetap. P 4, negatif 5, cerminnya itu garis Y sama dengan 1 menjadi B aksen yaitu 4, yang depan tetap ini. Yang belakang dihitung 2 kali 1, 2 ini rumus ini 2, terus kali 1, 1 itu cerminnya ini kali 1, terus dikurangi negatif 5 karena di sini B-nya itu negatif 5, kalau A-nya itu 4. Selanjutnya ini 4-nya tetap 2, itu dapatnya 2 dapat dari 2 kali 1 harganya 2 dikurangi negatif 5 berarti sama aja dengan ditambah 5. Berarti yang belakang nanti menjadi 7 ini ya. Telah diperoleh hasil akhir hasilnya itu P aksennya sama dengan 4,7. Berarti titik P dengan koordinat 4, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, hasilnya menjadi P aksen yaitu 4,7. Tapi ini belum hasil akhir karena apa? Ini kalimatnya kemudian dicerminkan lagi, berarti hasil P aksen ini dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Ini rumusnya dulu biar kalian tidak lupa. Rumus yang dipakai adalah kalau cerminnya terhadap garis Y sama dengan K, dari A, B nanti menjadi A, nah berarti di sini kan 4 ini berarti 4-nya tetap. Yang belakang dihitung menjadi 2 kali K, kan di sini K, kalau K yang 1 berarti 2 kali 1 dikurangi, kan di sini B-nya itu negatif 5 berarti dikurangi negatif 5 seperti itu ya. Terus yang terakhir
Nah, titik P aksen ini kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Berarti sumbu X itu cerminnya selanjutnya titiknya P aksen 4,7 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi P double aksen atau P aksen-aksen, yaitu titiknya menjadi 4, negatif 7. Rumusnya apa nih rumusnya? Nah, rumusnya ini nih, cerminnya itu sumbu X, kalau semula itu A, B nanti menjadi A, negatif B. Itu cerminnya ya. Jadi cerminnya sumbu X berarti yang berubah tanda itu yang belakang. Karena semula itu 4,7 nanti hasilnya menjadi 4, negatif 7. Jadi yang berubah tanda yang belakang. Jadi koordinat bayangan akhir titik P 4, negatif 5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 dan kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu X adalah P aksen-aksen dengan koordinat 4, negatif 7. Jadi hasilnya itu bukan 4,7 tapi 4, negatif 7 karena setelah hasil ini dicerminkan lagi seperti itu. Sekian anakku, demikian pembelajaran hari ini. Kalau mengucapkan selamat belajar, selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga nanti kalian semuanya bisa pembelajaran tatap muka dengan baik. Karena aku semuanya, alhamdulillah terasa untuk pembelajaran hari ini cukup ini ya. Silakan nanti kalian simak kembali, putar ulang lagi video ini berulang-ulang sehingga kalian bisa memahami apa yang disampaikan, diinformasikan Pak Slamet. Demikian anak-anakku, mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada tutur kata atau kekurangan yang Pak Slamet sampaikan pada pertemuan kali ini. Pak Slamet akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.